Kita lanjut bahas PTTA Dunia Para Dewa episode 268. Oke lah, nggak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Begitu memasuki aula utama dari klan Gu, Soyan langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Di hadapannya, pemimpin klan Gu yaitu Gu Ting bersama dengan tetua pertama dan juga tetua kedua menyambut mereka dengan senyuman lebar seolah-olah menerima tamu kehormatan. Sungguh kehormatan bagi klan Gu kami, siapa sangka pemimpin klan Xiao datang berkunjung ke dalam tempat ini. Gu Ting berbicara dengan ramah. Dia terlalu ramah dan justru itulah yang membuat Soyan menjadi curiga. Karena jika mereka benar-benar menahan Sun seharusnya mereka panik. Seharusnya mereka juga waspada, bukan tersenyum seperti ini. Namun Soyan memilih menahan dirinya demi Sun Jika masalah ini bisa diselesaikan tanpa pertempuran dan juga kekerasan, maka itu adalah pilihan yang terbaik. Setelah semua dari kelompok Soyan duduk, teh pun disajikan. Gu Ting akhirnya bertanya, "Bolehkah aku tahu apa tujuan kedatangan dari pemimpin klan Xiao?" Soyan tidak membuang banyak waktu. Dia meletakkan cangkir tehnya lalu berkata dengan tenang, "Aku dengar pemimpin dari klan Gu adalah orang yang sangat jujur dan juga terus terang. Oleh karena itu, aku akan langsung bertanya." Suasana di dalam tempat ini berubah. Tatapan mata Gu Ting berubah menjadi lebih serius. Kemudian Soyan melanjutkan ucapannya. "Selama beberapa ribu tahun terakhir, berapa banyak anggota klan Gu yang berasal dari benua Dogi dan berhasil mencapai tingkatan Dodi?" Mendengarkan pertanyaan seperti itu, wajah dari Gu Ting dan juga dua tetua lainnya langsung berubah. Meski hanya sesaat, perubahan ekspresi itu tidak luput dari pengamatan mata Soyan. Mereka tahu dan mereka pasti tahu, namun Gu Ting masih mencoba berpura-pura. Dengan senyuman yang canggung, dia berkata, "Maaf, aku kurang paham apa yang dimaksud oleh pemimpin klan Xiao." Soyan pun tersenyum tipis, namun senyuman itu tidak mengandung sebuah kehangatan sedikit pun. "Baiklah, begini, aku akan bertanya dengan cara yang lebih jelas. 1000 tahun yang lalu, apakah klan Gu menerima seorang wanita yang berasal dari benua Dogi?" Dan pung! Pertanyaan Soyan itu langsung menghantam inti masalahnya. Untuk pertama kalinya Gu Ting benar-benar panik. Mereka tidak mengerti bagaimana rahasia yang selama 1000 tahun ini disembunyikan secara rapat-rapat masih bisa bocor. Tetapi sebagai pemimpin dari klan Gu Ting masih mencoba bertahan. Dia tersenyum kecil. "Oh, jadi begitu. Apakah pemimpin klan Xiao sedang mencari seorang teman lama?" Kemudian dia menoleh pada tetua pertama. "Tetua pertama, apakah ada anggota dari klan Gu kita yang berasal dari benua Dogi?" Tetua pertama langsung memahami maksudnya. Dengan wajah yang pura-pura polos, dia menjawabnya, "Mohon maaf pemimpin klan Xiao. Setauku, sudah puluhan ribu tahun tidak pernah ada anggota klan dari benua Dogi yang bergabung dengan klan Gu." Seketika suasana menjadi dingin, sangat dingin, karena semua orang mengetahui mereka sedang berbohong dan mereka melakukan tanpa rasa malu sedikit pun. Soyan perlahan berdiri. Amarah yang selama ini ditahannya mulai mendidih, namun dia masih memberikan mereka, orang-orang dari klan Gu, sebuah kesempatan terakhir. Satu kesempatan terakhir. Tatapan mata Soyan menajam, menyapu pada tetua pertama, tetua kedua, dan juga pemimpin klan Gu. "Apakah kalian yakin?" Nada suara Soyan nampak santai, tapi membuat udara di dalam aula ini terasa berat. Gu Ting mulai kehilangan kesabaran. "Pemimpin klan Xiao, apakah kau menganggap kita adalah seorang pembohong?" Tetua pertama juga berdiri. "Kami tidak memiliki dendam denganmu. Kenapa kami harus menyembunyikan seseorang darimu?" Kata-kata ini menjadi batas terakhir kesabaran Soyan. Dia tertawa, namun tawa itu membuat semua orang merinding. Soyan bertepuk tangan. Akting yang bagus. Senyumnya menghilang, digantikan dengan niat amarah mengerikan. "Sudah cukup. Aku akan memberikan kalian waktu 1 batang dupa. Serahkan Sun atau kalian semuanya akan menanggung akibatnya." Dan pung! Aura 7 orang dari kelompok Soyan pun meledak. Gelombang energi telah memenuhi seluruh ruang aula dari klan Gu Ting dan juga dua tetua lainnya langsung pucat pasi. Baru sekarang mereka menyadari sesuatu yang sangat mengerikan. Mereka salah menilai
benar-benar salah. Mereka mengira bahwa Soyen hanya berada di kekuatan bintang 5 Dodi, tetapi tekanan yang sangat mengerikan itu jauh melampaui kekuatan ini. Karena Soyen bukan pada kekuatan bintang 5, bahkan juga bintang 6. Ketakutan mulai muncul di dalam hati orang-orang klan Gu. Namun, mereka masih memiliki kartu terakhir, yaitu bala bantuan dari Balai Pil. Dengan wajah muram, Guting berteriak, "Klan Gu adalah keluarga afiliasi dari Balai Pil. Berani-beraninya kau bertindak sembarangan di dalam tempat ini." Tetua pertama juga ikut mengancam, "Kalau kau berani menyentuh kami, Balai Pil tidak akan pernah membiarkan klan Xiaomu bisa bertahan hidup." Mendengarkan nama dari Balai Pil, King Mu'er langsung melangkah maju. Tatapan matanya penuh dengan kemarahan. "Masih berani menggunakan nama dari Balai Pil untuk menakuti kami. Kalian memenjarakan Sun Er selama 1000 tahun. Kalian ingin menyerahkan kepada putra sulung dari Balai Pil, bukan? Dan sekarang kalian masih berani berpura-pura tidak tahu." Rahasia itu pun akhirnya terbongkar. Guting dan juga tetua pertama tidak lagi bisa menyangkal. Namun bukannya takut, mereka justru menjadi lebih sombong. Karena mereka yakin Soyen tidak akan pernah berani menyinggung Balai Pil. Tetua kedua bahkan mencibir, "Hanya seorang wanita. Dengan statusmu sekarang kau bisa mendapatkan 100 wanita yang lebih baik. Tapi Sun Er, kami tidak akan pernah menyerahkannya." Kalimat itu menjadi percikan terakhir. Sesuatu di dalam diri Soyen langsung hancur. Itu adalah kesabaran. Mata Soyen berubah menjadi merah. Niat amarah meledak tanpa kendali. Dalam sekejap telapak tangannya bergerak dan pung! Gelombang dogi berwarna merah tua melesat keluar. Tubuh dari tetua kedua langsung terlempar seperti boneka rusak, menghantam dinding aula dengan keras, yang kemudian memuntahkan cairan merah. Nyawa dari tetua kedua lenyap seketika. Suasana berubah sunyi. Seluruh orang di dalam aula ini pun terdiam. Tetua pertama dan juga Guting membeku. Mereka tidak percaya bahwa Soyen benar-benar berani melenyapkan anggota dari klan Gu. Namun yang lebih mengerikan adalah tatapan mata Soyen saat ini. Itu adalah tatapan mata dari seorang yang sudah kehilangan seluruh kesabarannya. Dengan suara sedingin es, Soyen melangkah maju dan kemudian dia berkata, "Karena kalian memilih untuk mati, maka jangan salahkan diriku." Dan pada saat itu bencana sesungguhnya bagi klan Gu baru saja dimulai. Suasana di dalam markas klan Gu ini telah berubah menjadi lautan merah. Dinding-dinding yang tadinya berdiri dengan megah kini runtuh berkeping-keping. Bau amis menyebar di udara. Sementara jeritan-jeritan ketakutan telah menyelimuti seluruh wilayah dari klan Gu tersebut. Di tengah puing-puing aula, Soyen berdiri dengan tatapan mata dingin membuat siapapun merinding. Di hadapannya, tetua kedua telah tewas. Tetua pertama juga telah menyusul sesaat kemudian. Tubuhnya bahkan telah berubah menjadi kabut merah. Hanya dengan satu serangan telapak tangan dari seorang Soyen, kali ini hanya tinggal Guting yang tersisa. Pemimpin dari klan Gu itu pada akhirnya menyadari satu kenyataan yang sangat mengerikan. Soyen tidak takut pada Balai Pil, tidak sedikit pun. Dengan tubuh gemetaran, Guting mencoba mempertahankan keberaniannya. "Apakah kau benar-benar tidak takut pada murka Balai Pil?" Namun bahkan suaranya sendiri terdengar rapuh. Soyen menatapnya dengan mata yang sudah merah. "Jangan katakan Balai Pil. Bahkan jika Raja Langit sekalipun datang dan menyentuh wanitaku, aku akan melenyapkan Raja Langit." Setiap kata-kata yang keluar dari mulut Soyen dipenuhi dengan niat yang sangat mengerikan. Saat itu juga ratusan penjaga dari klan Gu telah bergegas memasuki area dari aula setelah mendengarkan keributan yang besar. Namun yang mereka lihat membuat para penjaga itu ketakutan dan tubuhnya membeku. Di dalam ruang aula ini hanya tersisa orang-orang bergelimpangan, cairan merah di mana-mana. Tetua pertama dan juga tetua kedua sudah tiada. Para penjaga pun terpaku di tempat. Namun karena panik, Guting berteriak, "Habisi mereka!" Begitu kata-kata itu keluar, dia langsung menyesalinya. Karena bahkan dirinya sendiri tahu para penjaga ini bukanlah lawan dari kelompok Soyen. Dan benar saja, sebelum siapapun sempat bergerak, Xiaoshan sudah melangkah duluan. Dia langsung mengeluarkan aura dari dalam tubuhnya yang berubah menjadi harimau emas raksasa yang meraung ke arah langit. Ledakan demi ledakan terdengar. Tubuh dari para penjaga klan Gu itu pun diterbangkan seperti daun kering yang telah diterpa oleh badai. Dalam sekejap saja, tempat dari klan Gu berubah menjadi neraka.
Tubuh-tubuh bergelimpangan di mana-mana, jeritan telah memenuhi udara, dan seluruh klan Gu dilanda kepanikan. Semakin banyak anggota klan yang berkumpul di sekitar lokasi, namun tak seorang pun berani maju. Mereka hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Ketakutan menguasai hati orang-orang klan Gu. Mereka akhirnya mengerti satu kelompok yang datang hari ini bukan sekedar tamu. Mereka adalah badai kehancuran. Dan badai itu datang demi satu orang, yaitu Sun Er. Melihat Zhou Yan berjalan mendekat selangkah demi selangkah, Gu Ting merasakan lututnya telah melemah. Satu serangan lagi, cairan merah menyembur. Lengan kanannya terputus seketika. Jeritan menggema di seluruh wilayah dari klan Gu. Lalu terdengar suara dingin dari Zhou Yan. Jika dalam waktu satu batang dupa aku belum bertemu dengan Sun Er, maka seluruh klan Gu ini akan lenyap dari benua Dodi. Suara Zhou Yan tidak keras, namun bisa didengarkan oleh semua orang klan Gu. Tak seorang pun meragukannya, karena mereka telah melihat sendiri apa yang mampu dilakukan oleh Zhou Yan. Ketakutan mulai berubah menjadi sebuah kemarahan, bukan kepada Zhou Yan, melainkan kepada Gu Ting. Satu persatu anggota klan Gu mulai berteriak, "Untuk apa kau mempertahankan wanita itu? Apakah satu orang lebih penting daripada seluruh klan ini? Serahkan saja Sun Er." Dasar pemimpin klan sialan, apakah kau ingin menyeret kita semuanya ke dalam kematian hanya karena keegoisanmu? Kutukan demi kutukan menghujani seorang Gu Ting. Sebagai pemimpin dari klan, dia hanya bisa berdiri membisu. Wajahnya penuh penyesalan. Dia sadar bahwa dirinya lah penyebab dari seluruh masalah ini. Dirinya yang membawa klan Gu ke dalam jurang kehancuran. Waktu terus berjalan dan batas waktu yang diberikan Zhou Yan sudah semakin mendekat. Akhirnya Gu Ting tak sanggup lagi menahan tekanan itu. Dengan tubuh gemetaran dan juga suara yang nyaris tak terdengar, dia berkata, "Zhou Yan, bukan karena aku tidak mau menyerahkan Sun Er, tapi dia sudah tidak berada di dalam klan Gu ini." Suasana langsung hening. Sesaat kemudian, pung! Amarah Zhou Yan meledak. Satu tendangan keras menghantam tubuh dari Gu Ting, membuatnya terlempar jauh dan kemudian memuntahkan cairan merah di udara. Sebelum sempat terjatuh ke arah tanah, Zhou Yan sudah muncul di hadapannya. Tangannya mencengkram dada dari Gu Ting. Matanya dipenuhi amarah mengerikan. "Katakan di mana Sun Er?" Gu Ting gemetar ketakutan. Lalu akhirnya dia mengungkapkan seluruh kebenaran. Beberapa waktu yang lalu saat mengunjungi Balai Pil, dia bertemu dengan putra sulung Balai Pil yang telah lama menginginkan Sun Er. Melihat adanya sebuah kesempatan untuk menjilat dari kekuatan besar itu, Gu Ting pun langsung mengambil sebuah keputusan, mengubah segalanya. Dia mengirimkan Sun Er kepada Balai Pil. Mendengarkan kata-kata seperti ini, seluruh kelompok dari Zhou Yan langsung membeku. Nan Erming, Xiao Zhan, King Mu'er semuanya terkejut. Namun yang paling terpukul adalah Zhou Yan. Aura amarah di dalam tubuhnya melonjak berkali-kali lipat. Balai Pil, tempat yang selama ini menjadi musuh dari klan Xiao, dan sekarang Sun Er berada di sana. Tepat ketika Zhou Yan hendak melenyapkan Gu Ting, saat itu juga Nan Erming tiba-tiba menghentikannya. "Tuan Muda Zhou Yan, tunggu dulu." Semua orang pun menoleh. Nan Erming menatap Gu Ting dengan tajam. Lalu satu hal lagi, apakah putra sulung dari Balai Pil mengetahui bahwa Sun Er adalah istri dari Zhou Yan? Pertanyaan itu membuat semua orang tersadar. Inilah hal yang paling penting, karena jika rahasia itu belum diketahui, maka masih ada harapan. Gu Ting buru-buru menggelengkan kepalanya. "Tidak. Hanya aku dan juga kedua tetua yang mengetahui hal ini, dan kami tidak pernah memberitahu siapapun. Kami ingin menggunakan Sun Er untuk mendapatkan keuntungan bagi klan Gu." Mendengarkan jawaban itu, kelompok dari Zhou Yan akhirnya menghela nafas lega. Setidaknya masih ada waktu. Sun Er kemungkinan juga masih aman. Namun bagi Zhou Yan, satu hal kini sudah pasti. Tujuan berikutnya bukan lagi klan Gu, melainkan Balai Pil. Dan kali ini tidak ada kekuatan di dalam dunia yang mampu menghentikan Zhou Yan untuk membawa Sun Er pulang. Setelah mengetahui bahwa Sun Er telah dibawa ke dalam Balai Pil, suasana langsung berubah suram. Semua orang menyadari bahwa situasi kini jauh lebih rumit daripada sebelumnya. Klan Gu hanyalah sebuah klan kecil yang bisa dihancurkan kapan saja. Namun Balai Pil berbeda. Mereka adalah salah satu kekuatan yang paling berpengaruh di dalam benua Dodi. Bahkan para penguasa wilayah pun harus memberikan mereka sebuah muka.
Karena itu, ketika mendengarkan kabar tersebut, Xiaozhan tak lagi bisa menyembunyikan kecemasannya. Tuan Muda Xiaoyan, jika Nyonya Suner berada di tangan dari Balai Pil, apa yang harus kita lakukan? Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam. Tatapan mata mereka serentak tertuju pada Xiaoyan. Wajah Xiaoyan sudah pucat. Namun bukan karena takut, melainkan karena amarah yang telah mencapai batasnya. Mata Xiaoyan seperti hendak memuntahkan api. Tanpa ragu sedikit pun dia menjawab, "Kita pergi ke Balai Pil." Tidak ada diskusi, tidak ada keraguan. Karena hal ini menyangkut Sun wanita yang telah menunggunya selama ribuan tahun, wanita yang telah menolak seluruh godaan demi dirinya. Bagaimana mungkin Xiaoyan akan berdiam diri? Namun saat Xiaoyan hendak terbang pergi, King Mu'er segera menghentikannya. "Tunggu dulu." Xiaoyan pun menoleh. "Ada apa lagi?" Tatapan mata King Mu'er saat itu sama dinginnya, sama marahnya. Lalu bagaimana dengan klan Gu ini? Barulah Xiaoyan menyadari King Mu'er juga menyimpan niat amarah yang sangat besar. Baginya, penghinaan terhadap Sun adalah penghinaan terhadap seluruh klan Xiao, dan klan Gu adalah penyebab dari seluruh penderitaan Sun Untuk sesaat aura yang sangat menakutkan telah memenuhi udara. Namun kemudian Xiaoyan teringat pesan dari Zeni. Sebelum mereka berangkat, Xiaoyan menarik nafas lalu membuang perlahan. Dia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Tatapan matanya menyapu seluruh anggota dari klan Gu yang gemetar ketakutan. Kemudian dia berkata dengan suara dingin, "Demi garis keturunan yang telah diwarisi Sun dari klan Gu, aku akan mengampuni klan kalian hari ini. Tapi dengarkanlah baik-baik. Jika sampai terjadi sesuatu pada Sun tak seorang pun dari kalian akan tetap hidup." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Xiaoyan pun mengeluarkan sayap tulangnya dan kemudian mengepakkan dengan cepat. 7 orang sosok melesat di langit meninggalkan klan Gu yang telah dipenuhi ketakutan dan juga penyesalan. Tak lama kemudian, mereka telah tiba di dalam kota Juki, jantung perdagangan dan juga kekuasaan dari benua Dodi. Di tengah kota yang ramai itu berdiri sebuah bangunan megah menjulang tinggi, menembus awan. Terdapat kuali raksasa di depannya. Tempat tersebut merupakan Balai Pil, simbol kekuatan, simbol kekayaan, dan juga simbol kesombongan. Selama bertahun-tahun ini hampir tak ada orang yang berani membuat keributan di dalam Balai Pil. Namun hari ini berbeda, karena 7 orang telah datang dengan niat amarah yang tak bisa disembunyikan. Xiaoyan, King Mu'er, Long Yi, Nan Erming, Xiaozhan, Bayangan Ungu, dan juga Peng Bao. Mereka berjalan menaiki sebuah tangga dari Balai Pil tanpa sedikit pun keraguan. Setiap langkah kakinya membawa suasana yang semakin menekan. Para penjaga pun datang dan juga menghadang. "Berhenti! Beraninya kalian semuanya menerobos wilayah dari Balai Pil? Apakah kalian ingin mati?" Suara dari para penjaga itu pun penuh dengan kesombongan. Namun itu adalah sesuatu yang wajar. Tempat ini adalah markas Balai Pil, tempat yang selama ini tidak pernah berani disentuh siapapun. Namun kali ini mereka semuanya salah orang. Xiaoyan berhenti, tatapan matanya perlahan terangkat. Lalu dengan suara dingin dia berkata, "Minggir kalian!" Hanya satu kata. Tapi pada saat yang sama, aura Doki bintang 7 miliknya meledak keluar dan pung! Gelombang tekanan dahsyat menghantam para penjaga itu. Tubuh mereka terlempar. Beberapa langkah, wajah mereka juga langsung pucat. Kali ini mereka baru menyadari bahwa pria yang ada di depan bukanlah orang biasa. Dia adalah seorang ahli yang kekuatannya jauh melampaui para penjaga ini. Pemimpin dari para penjaga itu awalnya ingin marah, namun ketika melihat bawahannya diam-diam mengedipkan mata, memberikan sebuah peringatan, dia segera tersadar bahwa orang ini tak boleh diprovokasi. Dia mencoba menenangkan diri dan bertanya, "Tuan-tuan sekalian, apa tujuan Anda datang ke dalam tempat ini?" Xiaoyan melihat pada bangunan aula utama yang telah menjulang tinggi di depan sana, yang kemudian dia dengan suara yang bergema di seluruh kawasan Balai Pil mengatakan, "Katakan pada tuan muda kalian untuk keluar sekarang juga." Suara itu mengandung sebuah kemarahan dan energi yang luar biasa seperti sebuah petir yang sedang mengguncang langit. Para penjaga ini langsung merasakan sebuah ketakutan. Bahkan jendela-jendela bangunan akibat suara Xiaoyan ikut bergetar dengan hebat. Dalam hitungan detik saja kerumunan mulai berkumpul. Orang-orang yang lewat menghentikan langkah mereka. Para pedagang keluar dari toko. Para kultivator berdatangan dari berbagai arah. Apa yang telah terjadi? Sebenarnya ada yang membuat masalah di dalam Balai Pil?
Mustahil. Lihat, mereka memanggil Tuan Muda Balai Pil. Sial, siapa sebenarnya orang ini? Dia benar-benar memiliki keberanian yang besar. Bisikan demi bisikan mulai menyebar di seluruh kota Juki yang membuat kegemparan. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, seorang berdiri di depan Balai Pil, bukan untuk meminta bantuan, bukan untuk mencari kerjasama, melainkan untuk menantang mereka secara langsung. Dan orang itu adalah Xiaoyan, pria yang datang untuk merebut kembali istri yang dicintainya yang dibawa ke dalam Balai Pil. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah putra sulung pemimpin Balai Pil akan segera keluar bertemu dengan Xiaoyan? Dan apakah pemimpin Balai Pil juga akan ikut campur dalam hal ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.